Komik akurasi itu penting. Setiap film harus akurat dengan sumber utamanya. Tentu gue setuju kalau ngebahas writing suatu kisah atau writing suatu karakter. Tapi kalau suit atau kostum, dari surfing internet, gue rasa kebanyakan orang lebih masuk ke sisi mana setiap kostum setiap hero harus sama persis kayak di komik. Gue mungkin bakal digebukin ngomong ini, tapi gue nggak setuju sumpah. Of course, untuk kebanyakan hero seperti Spider-Man bisa ke-translate ke dunia sinema dengan baik, ke dunia yang lebih realistis dengan baik. Tapi juga ada beberapa kasus seperti Batman. Di komik pakai sempak di luar celana. Apa iya masuk akal dimasukin itu aspek dari Batman ke sinema? Gini nih, alasan awalnya sempak gue gak ngira gue bakal ngomongin sempak Batman di 2026. Maaf, lanjut. Alasan desain awal Batman seperti itu terinspirasi dari para akrobat tahun 1900 awal, dimana mereka emang saat akrobat pakai sempak atau celana pendek. Itu doang tapi alasannya cuy. Itu desain gak ngenambah apapun sumpah ke personanya Batman. Masalah lebih gedenya ketika itu desain, ketika itu sempak malah mencemari Batman coy menurut gua. Persona Batman yang dibuat oleh Bruce Wayne itu untuk menjadi sesuatu yang membuat orang penjahat takut, simbol keadilan gitu. Itulah Batman. Ya gue kalau malam hari ngeliat orang pakai sempak di luar juga terintimidasi, gue juga menjauh. Tapi karena geli aja, bukan yang Bruce Wayne mau gak sih? Paham lah ya maksud gue. Itu desain walau komik akurat akan janggal sumpah kalau dimasukin ke media yang ingin realisme kayak film bioskop. Menurut gue desain lama kayak gitu kita bisa hargai di komik dan animasi, tapi cukup di dua media itu aja cok. Gak akan work di live action. Trust. Sama perihal ke Superman juga sih. Tapi kalau Superman emang dia hero yang friendly, jadi I guess kalau mau pakai sempak merah goofy sedikit nggak apa sih. Tapi ya kalau lu todong gue suruh milih suit 2025 atau Man of Steel, walau gue jauh lebih suka film yang 2025, gue lebih pilih suitnya yang Man of Steel cok. Itu suit Henry Cavill kalau warnanya dicerahin dikit terus dikasih ikat pinggang lebih mirip yang komik New 52, udah perfect sebenarnya menurut saya sih ya. Pikir-pikir juga DC banyak sih yang di klasik komiknya tuh terlalu goofy kalau dibawa ke era modern. Kalau Wonder Woman gitu juga gue jauh lebih suka versi dia yang pakai armor gitu. Lebih masuk akal aja ninggalin desain lama dia berevolusi gitu. Soalnya lebih cocok kan karakter Diana tuh sebagai petarung pakai baju armor daripada apapun baju klasiknya itu. Kalau sisi Marvel gimana? Apakah ada kasus di mana mereka membuat suit tidak komik akurat tapi malahan better gitu? Tentu ada, yakni dua karakter Avengers, Captain America dan Hawkeye. Ke Steve Rogers dulu. Walau ya di film Avengers pertama mereka nyoba sih buat bikin suit yang mirip banget sama klasik Captain America di komik, dan gue hargai mereka berani mencoba. Tapi jujur, lu setuju apa kagak? Daripada suit ini yang mereka ambil bener-bener dari komik, lebih bagus suit dia di First Avengers atau bahkan di Endgame, dimana jelas berbeda dari yang di komik. Menurut gue sih iya sumpah, suit yang berbeda dari komik itu better karena lebih nge-show Steve Rogers sebagai orang yang siap, taktikal, gak ada vibe keanak-anakan kayak di Avengers 2012, dan petarung veterannya lebih kelihatan gitu loh. Gak akurat tapi better. Dia veteran perang dunia kedua, berpenampilan seperti itu, lebih masuk ke MCU jir menurut gua. Kalau Hawkeye, ya I know suit dia itu B aja di MCU, nggak spesial-spesial banget. Tapi did you know, banyak loh di internet yang mau Hawkeye di MCU di bioskop make suit klasik dia yang dari komik. Suit ini, cok, ini minus aura terpaling minus sumpah. Gue rasa gue nggak perlu jelasin kenapa suit ini bakal konyol ada di bioskop. Sebenarnya yang ngasih gue ide buat bikin video ini dan buat membahas ini, ada berita bahwa Marvel udah membuat beberapa konsep desain Spider-Man suit hitam di balik layar, dan fans-fans juga mulai diskusi, dan opini populer dari tweet itu pada mau suitnya tuh bahannya serupa kain, simple, nggak ada detail lain selain logo putih persis kayak di komik gitu. Salah satu terpopulernya itu ini, likes-nya 2000 loh. Menurut kalian gimana?
Menurut gue sih ya, yang bikin kerja di komik, suitnya itu nemplok banget sampai tiap detil otot Peter itu kelihatan, cok. Jadi di komik suit hitam ini memberi kesan kayak simple, efektif, nggak ada warna lagi, nggak ada jokes-jokes lagi. Tapi kalau tanpa CGI kayak di film Brand New Day kemarin, jadinya persis kayak yang di post ini, itu sifat hilang semua nggak sih? Malah kelihatan kayak kostum cosplay Halloween gitu. Burik gak sih? Itu opini gue. Tentu banyak lagi. Menurut gue misalnya helm Wolverine itu nggak bisa dimasukin ke media film, ke media realistis. Kayak yang di film Deadpool itu terlihat goofy helmnya. Dan di game Insomniac selanjutnya juga terlihat janggal. Tapi di saat yang sama juga ada contoh kayak Fox X-Men. Uniformnya itu nggak ada kuning biru kayak di komiknya. Itu terlalu asing menurut gue. Harus ada balance, you know. Nggak harus 100% komik akurat, tapi nggak boleh 100% beda total juga, harus ada balance. Menurut kalian gimana? Terutama yang Spider-Man symbiote suit yang hitam tadi, gue penasaran sih, jikalau ada suit hitam buat Tom Holland, mau kayak apa gitu? Insomniac yang berlendir, kayak Tobey, atau yang kayak post Twitter tadi gitu? Mungkin lu pada ada yang suka. Silahkan komen. Jangan lupa like, subscribe, dan lain-lain. Ingat, ini semua opini. Kalau ada yang beda opini, nggak usah baper, sakit hati. Kita hanya have fun aja di sini. Oke, thank you.